Bab 35, Senyum, Topeng, dan Luka yang Tersisa. Sore itu, Raven pulang lebih awal. Sesuatu yang jarang terjadi, namun hari ini berbeda. Ada makan malam di rumah mertuanya, dan entah kenapa, ia tidak ingin terlambat. Saat pintu apartemen terbuka, langkahnya terhenti. Nadila sudah siap, berdiri anggun dengan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya begitu tenang, namun justru itulah yang membuatnya terlihat semakin indah. Raven terdiam sejenak, menatapnya tanpa berkedip. Selama ini, ia sudah melihat banyak wanita, cantik, menarik, bahkan sempurna, tapi tidak ada yang seperti Nadila. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa sadar, ia mendekat, memeluk Nadila dari belakang, dan mengecup pipinya singkat. Nadila terkejut. Jantungnya berdegup kencang, namun senyum kecil muncul di bibirnya. Hatinya hangat, sangat hangat. Mereka berangkat bersama dalam suasana yang entah kenapa terasa ringan. Pukul 7 malam, mobil mereka berhenti di halaman rumah keluarga Darmawan. Lampu-lampu menyala terang, seolah menyambut tamu penting. Dan memang, Raven adalah tamu penting malam ini. Pintu terbuka. Tuan Darmawan dan Mirna sudah menunggu, menyambut dengan senyum lebar, terlalu lebar. Raven tahu, namun ia tetap membalas dengan sopan. Selama mereka tidak menyakiti Nadila, ia tidak peduli. Di ruang tamu, Kayla juga ada di sana, duduk dengan santai. Namun tatapannya terlalu fokus, terutama pada Raven. Nadila menyadarinya, dan entah kenapa, itu membuatnya tidak nyaman. Raven juga melihatnya sekilas, lalu ia melirik Nadila, membandingkan, dan tanpa sadar, ia berpikir, hubungan mereka berdua mirip dengan dirinya dan Revan, dingin, jauh, tanpa kedekatan. Makan malam dimulai, meja penuh dengan hidangan mewah, percakapan mengalir, namun lebih banyak tentang Raven. Kamu benar-benar luar biasa, Raven. Tuan Darmawan tersenyum bangga. Masih muda, tapi sudah sehebat ini. Raven hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Ayah. Ia tahu, itu hanya basa-basi. Namun, ia tetap menghargainya. Demi Nadila, dan tiba-tiba, suasana berubah. Mirna membuka suara. Ngomong-ngomong, kalian kapan punya anak? Sendok di tangan Nadila berhenti. Detik itu juga, wajahnya berubah. Sedikit pucat, sedikit murung. Raven langsung menangkapnya. Tanpa ragu, ia menjawab, itu keinginanku yang belum ingin punya anak. Suaranya tegas. Aku masih sibuk, dan aku ingin menikmati waktu berdua dengan istriku dulu. Semua terdiam. Tuan Darmawan langsung melotot ke arah Mirna, kesal. Ia sudah memperingatkannya, namun tetap saja, wanita itu tidak bisa menjaga ucapan. Iya, benar juga, Darmawan langsung menimpali. Mereka masih muda, tidak perlu terburu-buru. Mirna terpaksa tersenyum, meski dalam hati tidak puas. Sementara itu, Nadila menatap Raven, matanya sedikit berkaca. Ia tahu, Raven baru saja menjadi tamengnya, dan entah kenapa, itu membuat hatinya terasa hangat. Namun suasana kembali berubah ketika Kayla tiba-tiba bicara. Dengan nada manja, Kak Dila, kapan-kapan aku boleh main ke apartemenmu, kan? Senyumnya manis, namun tatapannya lebih sering tertuju pada Raven. Nadila merasa tidak nyaman. Belum sempat ia menjawab, Raven sudah lebih dulu berbicara. Maaf Kayla, aku tidak terlalu suka ada orang berkunjung ke apartemenku. Singkat, tegas. Kayla langsung terdiam. Wajahnya berubah. Mirna cepat menepuk tangannya. Kayla, jangan ganggu pasangan baru. Nada suaranya lembut, namun ada tekanan di dalamnya. Kayla cemberut, namun tidak berkata apa-apa lagi. Sedangkan Tuan Darmawan, diam-diam merasa tidak senang. Ia melihat sejak awal cara putrinya memandang Raven, dan itu bukan tatapan biasa. Setelah makan malam, Raven dan Darmawan berbicara bisnis. Serius, fokus. Sementara Nadila duduk bersama Mirna dan Kayla. Dan seperti yang ia duga, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tasmu bagus sekali. Kayla menatap tas di samping Nadila. Matanya berbinar. Itu edisi terbaru, kan? Nadila mengangguk kecil. Iya, ini dari Raven. Kayla langsung menoleh ke Mirna.
Ma, aku mau. Nada suaranya merengek seperti anak kecil. Mirna tersenyum, lalu menatap Nadila. Nadila, kamu kan sudah punya banyak. Kasih saja ke adikmu. Kalimat itu sangat familiar, sangat sering ia dengar sejak dulu. Nadila terdiam. Ia tahu ini akan terjadi seperti biasa, selalu sama. Ia menatap tas itu, lalu menatap Kayla, dan akhirnya, tanpa berkata apa-apa, ia menyerah. Ia mengambil tas itu, mengeluarkan ponselnya, dan memberikannya. Kayla langsung tersenyum lebar. Terima kasih, Kak, tanpa rasa bersalah. Tanpa beban, Nadila hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang kembali retak. Malam semakin larut. Akhirnya, mereka pulang. Di dalam mobil, sunyi, tidak seperti saat berangkat tadi. Nadila menatap keluar jendela, kosong. Sedangkan Raven mengemudi, namun pikirannya tidak tenang. Ia teringat sesuatu, seperti ada yang kurang dari istrinya. Ia baru teringat, Nadila selalu meletakkan tas di pangkuannya. Kali ini tidak terlihat. Apa mungkin tertinggal? Tas itu edisi terbatas. Sengaja Raven pesan untuk Nadila. Lalu Raven bertanya, Nadila, apa tasmu ketinggalan? Aku tidak melihatmu membawanya. Itu, aku. Sebenarnya, Nadila bingung bagaimana cara menceritakannya. Raven tak tahu bagaimana. Selama ini dia diperlakukan di keluarganya. Dia takut pria itu marah. Tapi Raven sangat tak suka dengan kebohongan. Bersambung.